Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Begitu Yun Xiao mengungkapkan identitas pria di balik layar, suasana di ruangan itu langsung berubah menjadi muram. Mata Wu Chen dipenuhi dengan ketakutan, dan auranya melonjak keluar dari tubuhnya, benar-benar mengunci Yun Xiao di tempatnya. Selama Yun Xiao melakukan gerakan sekecil apapun, dia akan segera meluncurkan serangan yang menggelegar. Dalam suasana khusyuk ini, Yun Xiao tersenyum dan menuangkan secangkir anggur lagi untuk dirinya sendiri. Suara sitar terdengar lagi dari balik layar, tetapi kali ini, itu adalah deru rendah angin yang longgar, sungai yang bergelombang, dan suara sitar yang sunyi, itu membawa suasana muram, dan jelas bahwa hati pemain sitar itu berantakan. Bagaimana kamu tahu itu aku? Akhirnya, suara lembut dan menyenangkan datang, suara sitar juga mulai melunak, seperti angin musim semi yang bertiup melalui lapangan hijau, dan hujan musim gugur yang mengguyur hutan bambu. Yun Xiao tersenyum, seharusnya ada roh rune jade di samping meja sitar Nona Han Xuan, kan? Itu dapat menghilangkan semua fluktuasi energi, dengan cara ini, orang lain akan menganggapnya sebagai wanita biasa. Jika itu masalahnya, bagaimana kamu tahu itu aku? Han Xuan bertanya. Kedua, ada banyak kekurangan, kata Yun Xiao, bahkan pelayan wanita yang menerima tamu di luar memiliki fluktuasi kekuatan esensi, apalagi wanita yang memainkan sitar dan menguji teh di sebelah Presiden Wu Chen. Selain itu, musik sitar memiliki rasa kekaguman, yang bukan sesuatu yang bisa dimainkan oleh wanita biasa. Meski begitu, kamu tidak bisa mengatakan itu aku, kan? Han Xuan bertanya setelah hening beberapa saat. Yun Xiao tersenyum saat dia mengambil teh harum di tangannya dan mencicipinya lagi. Ini adalah salah satu dari 3 teh suci di benua bela diri surgawi. Ini adalah teh kuno langit berbintang, yang lahir dengan mengumpulkan kekuatan matahari, bulan, dan bintang. Bahkan 7 negara adidaya mungkin tidak memiliki daun teh seperti itu. Bagaimana mungkin seorang presiden cabang kamar dagang awan ungu memiliki hak untuk mencicipinya? Tidakkah Anda melihat betapa gugupnya Tuan Wu Chen ketika saya minum teh? Haha, setiap tegukan bernilai puluhan ribu emas. Wajah Wu Chen bergerak-gerak, tapi dia tetap diam. Yun Xiao terus tersenyum saat dia menunjuk dupa di kuali berkaki 3 dan memuji, jika aku tidak salah, yang terbakar di dalamnya bukanlah air liur naga biasa, tetapi harta surgawi kelas 9, itu adalah air liur yang ditinggalkan oleh naga sejati kuno yang nyata. Nona Han Xuan, berdasarkan 3 poin ini, dapatkah Anda mengatakan bahwa Anda berada di sini secara langsung? Dia melihat ke layar giok putih dan bertanya. Sebelum Han Xuan bisa menjawab, Yun Xiao menghela nafas dan berkata, itu juga karena air liur naga sejati dan teh kuno langit berbintang inilah saya yakin dengan kata-kata Liang Kuan, serikat pekerja awan ungu berada dalam bahaya besar, dan bahkan Nona Han Xuan tidak yakin bahwa dia bisa bertahan, itu sebabnya dia mengeluarkan harta berharganya untuk dinikmati, dia tidak ingin orang lain mendapat manfaat darinya, apakah saya benar? Petik 2. Han Xuan terdiam lama sebelum dia akhirnya berkata, siapa kamu? Sebuah cahaya melintas di tangan Yun Xiao, dan piring kecil yang biasa-biasa saja muncul di telapak tangannya, yang kemudian dia letakkan di atas meja teh. Murid Wu Chen menyusut saat dia menerimanya dengan kaget, setelah dengan hati-hati memeriksanya dan memastikan bahwa itu nyata, dia berteriak, Presiden, ini adalah perintah Tianyuan dari perusahaan perdagangan Tianyuan. Sosok cantik di belakang layar juga bergoyang sejenak, dan kemudian bayangan itu terentang. Han Xuan berjalan keluar dari belakang, mengenakan jubah panjang berbunga hijau muda, rok setinggi lantainya yang berwarna putih perak memiliki 2 bebek mandarin berwarna-warni yang disulam di atasnya, dan bunga emas bertatahkan mutiara dan dibungkus dengan giok disematkan di rambutnya. Kulit putihnya memiliki sedikit kemerahan, dan dia sangat menakjubkan dan mengharukan. Yun Xiao juga terkejut dengan kecantikannya. Wanita cantik paling terkenal di serikat pedagang adalah Ding Ling, dan Sui Loyan, dewi yang diimpikan oleh banyak pemuda-muda. Meskipun Han Xuan tidak begitu terkenal, kecantikan dan temperamennya pasti tidak akan kalah dari keduanya. Han Xuan mengambil perintah Tianyuan dari tangan Wu Chen dan berkata,
itu memang benar, ini adalah pesanan Tianyuan tertinggi, dan tidak lebih dari 10 di antaranya di seluruh perusahaan perdagangan Tianyuan. Anda harus menjadi teman perusahaan perdagangan Tianyuan, yang berarti Anda adalah teman dari perusahaan perdagangan The Purple Cloud. Han Xuan mengukur Yun Xiao dengan ekspresi kebingungan yang ekstrim. Kamar dagang awan ungu melekat pada kamar dagang Tianyuan, dan kekuatannya termasuk yang terbaik di antara banyak kamar dagang yang terlampir, sehingga memiliki hubungan yang sangat khusus dengan kamar dagang Tianyuan. Dia juga sahabat Dingling, dan mereka membicarakan hampir segalanya. Ini membuatnya merasa sangat aneh. Dia pada dasarnya tahu semua orang yang memiliki perintah Tianyuan ini, tetapi dia belum pernah mendengar tentang pemuda seperti itu. Dikatakan bahwa serikat pedagang memiliki 2 bunga, puji Yun Xiao, itu harus 3 bunga. Penampilan dan temperamen Nyonya Han Xuan tidak kalah dengan Ling Er dan Sui Loyan. Wajah Han Xuan sedikit merah, dan dia sepertinya telah mendengar sesuatu dari kata-katanya. Dia bertanya, kamu kenal adik perempuan Ling Er? Dia seumuran dengan Ding Ling Er, hanya beberapa bulan lebih tua, jadi mereka saling memanggil saudara perempuan. Aku kenal Ling Er dan Sui Loyan. Omong-omong, serikat pedagang memang mengenal beberapa anak muda. Yun Xiao tertawa. Dalam kehidupan sebelumnya, dia hanya mengenal para pemimpin serikat pedagang, tetapi dalam kehidupan ini, dia telah mengenal semua orang dari generasi muda. Oh, Han Xuan perlahan mengamati penampilan Yun Xiao dan dengan cepat mencari pikirannya. Dia sepertinya pernah mendengar Ding Ling Er menyebutkannya sebelumnya. Segera, matanya akhirnya berbinar dan dia berteriak, "Ye, kamu adalah penguasa kota Yanwu, Li Yun Xiao." Petik 2. Yun Xiao menyentuh pangkal hidungnya dan berkata dengan cara terdiam, apakah identitas penguasa kota Yanwu itu terkenal? Petik 2. Ini benar-benar kamu. Han Xuan terkejut, tetapi dia tersenyum dan berkata, itu wajar. Gunung Meru, salah satu dari 4 alam surgawi, telah runtuh, dan Yanwu telah menjadi tanah energi spiritual, didambakan oleh semua kekuatan. Kemudian, setelah monster tua Xing Xiu melintasi wilayah, Tuan Li Huachi dan Tuan Yao Jinliang tiba di Yanwu pada saat yang sama, dan wilayah suci secara pribadi mengeluarkan perintah besi. Badai berangsur-angsur mereda. Manakah dari ini yang bukan peristiwa yang mengguncang dunia? Sebagai tuan kota, peran Tuan Muda Li dalam hal ini pasti cukup signifikan, kan? Hati Yun Xiao sedikit sakit saat memikirkan Meng Bai dan saudara laki-lakinya, tetapi dia segera menjadi tenang dan berkata dengan ringan, kelompok pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri itu gelisah, mereka main-main, bagaimana itu bisa ada hubungannya dengan antek sepertiku? Petik 2. Han Xuan tertegun sejenak, kata-katanya sangat tidak menghormati para ahli yang tak tertandingi itu, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tersenyum dan berkata, jangan rendah hati, Tuan Kota, saya mendengar dari saudari Ling Er bahwa Anda akan mewakili perusahaan perdagangan Tianyuan dalam kompetisi tahun ini. Petik 2. Itu benar, kata Yun Xiao serius, hanya ada sebulan tersisa sebelum 2 pertemuan serikat pedagang. Aku sangat membutuhkan susunan teleportasi untuk pergi ke kota Songyue. Ini juga salah satu alasan mengapa saya datang ke serikat pekerja The Purple Cloud. Saya harap Anda dapat membantu saya. Petik 2. Begitu, Han Xuan menghela nafas. Aku bertanya-tanya mengapa Tuan Muda Li punya waktu untuk berjalan-jalan di sekitar kota South Fire. Dia mengungkapkan ekspresi yang sangat khawatir dan berkata, namun, kita akan membutuhkan arai Grand Teleportasi Domain untuk sampai ke kota Songyue. Tidak ada susunan besar seperti itu di seluruh kota South Fire, kecuali kita pergi ke kota Yufeng, yang merupakan kota terdekat. Kita harus menggunakan susunan Grand Teleportasi dari kamar dagang angin petir. Dia berpikir sejenak dan berkata, jangan buang waktu, 2 asosiasi serikat pedagang tidak sepele. Mereka berhubungan langsung dengan hidup dan mati serikat pekerja The Purple Cloud. Wu Chen, segera pergi ke kamar dagang angin petir dan pinjam formasi teleportasi mereka. Iya, ya, jawab Wu Chen segera. Setelah melirik Yun Xiao, dia bergegas keluar pintu. Tuan Muda Li, silakan duduk sebentar, saya akan meminta Wu Chen untuk pergi secara pribadi. Kamar dagang angin petir akan segera merespons. Saya ingin tahu seberapa percaya diri Tuan Muda Li dalam persaingan antara 2 konvensi serikat pedagang. Wajah Han Xuan serius saat dia menatap Yun Xiao.
Panggil saja aku Yun Xiao atau Tuan Muda Yun, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Saya tidak suka terasing dari wanita cantik, tentu saja tidak masalah bagi saya untuk mempertahankan posisi saya sebagai anggota tetap Kamar Dagang Tianyuan. Benarkah? Han Xuan terkejut dan menatap Yun Xiao dengan tidak percaya. Dua turnamen di Serikat Pedagang selalu bergejolak, dan selain 4 liga inti, 3 lainnya selalu sangat gugup. Kali ini, perusahaan perdagangan Tianyuan berada di ambang kehancuran. Tidak ada yang memiliki harapan besar untuk itu, dan setidaknya ada 3 perusahaan perdagangan yang kuat menunggu untuk menggantikannya. Jika perusahaan perdagangan Tianyuan kehilangan posisinya, monyet-monyet akan berpencar ketika pohon itu tumbang. Perusahaan dagang lain yang mengandalkannya juga akan tersebar dan menemukan perusahaan dagang besar baru untuk diandalkan. Ini mungkin pukulan terakhir bagi Serikat Pekerja The Purple Cloud, namun, jika perusahaan perdagangan Tianyuan dapat menahannya, dia akan dapat meminta bantuan dari Dingling R. Tidak akan menjadi masalah besar bagi perusahaan perdagangan The Purple Cloud untuk bertahan. Jadi, setelah mengetahui identitas Yun Xiao, mengirimnya ke kota Songyue menjadi prioritas utama mereka. Namun, masih ada ekspresi ketidakpercayaan yang kuat di matanya. Bagaimanapun, kultivasi pihak lain hanya pada tingkat Grandmaster bela diri bintang 4, yang bahkan lebih rendah dari miliknya. Dia tidak mengerti mengapa Dingling R memilih pria ini. Han Xuan tidak percaya bahwa dia telah menekan kultivasinya. Yun Xiao tertawa, mungkinkah situasi perusahaan dagang Tianyuan secara langsung mempengaruhi situasi perusahaan perdagangan The Purple Cloud? Saya tidak tahu masalah seperti apa yang dihadapi Serikat Pekerja Purple Cloud sekarang, mungkin saya bisa membantu. Justru karena perusahaan perdagangan Tianyuan sedang menurun, beberapa perusahaan perdagangan kecil lainnya mulai menyerang kita. Pengikutnya, Han Xuan menghela nafas. Tuan Muda Yun, sebaiknya Anda merasa nyaman dan bersiap untuk pergi ke kota Songyue, selama Anda dapat mempertahankan posisi Anda sebagai anggota tetap Kamar Dagang Tianyuan. Itu akan menjadi bantuan terbesar bagi Han Xuan. Nada suaranya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kesedihan, dan dia jelas tidak percaya bahwa Yun Xiao bisa membantu. Yun Xiao tidak memaksanya. Nona Han Xuan, saya membutuhkan sejumlah besar bahan pemurnian dan sejumlah besar batu primordial untuk disiapkan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi saya beberapa, katanya. Sama-sama, Tuan Muda Yun, kata Han Xuan. Kamu bisa memanggilku Han Xuan. Saya tidak tahu bahan apa yang Anda butuhkan, tetapi saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Alright, Yun Xiao mengangguk dan berkata, aku harus merepotkanmu, Han Xuan. Dia mengeluarkan slip jade kosong, meletakkannya di dahinya, dan menggunakan indera ilahinya untuk mencetak semua bahan yang dia butuhkan di atasnya. Ketika dia selesai, dia memberikannya kepada Han Xuan. Han Xuan diam-diam terkejut. Tidak sulit untuk menanamkan informasi ke dalam slip jade dengan indera ilahi, tetapi dia telah melakukannya dengan sangat mudah tanpa mengubah ekspresinya, kecuali ada sedikit informasi. Dia pasti seorang alkemis senior. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu pasti yang pertama, tetapi setelah membaca slip giok dengan indera spiritualnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Setelah melihatnya selama lebih dari 10 menit, dia akhirnya selesai membaca materi yang rumit satu persatu. Keterkejutan di hatinya sulit untuk ditenangkan. Kebanyakan dari mereka adalah bahan tingkat 8, dan bahkan sejumlah besar bahan tingkat 9, dia juga membutuhkan kuali ungu tingkat 8, untuk apa dia membutuhkan begitu banyak bahan bermutu tinggi? Mungkinkah dia akan menyempurnakan pil obat persenjataan tingkat ke-8? Pikiran ini melintas di benaknya dan dia segera menghilangkannya. Dia pasti ingin menggunakan bahan bermutu tinggi untuk menyempurnakan senjata. Dengan cara ini, dia bisa meningkatkan kualitas senjata yang mendalam dan pil obat, namun, akan terlalu boros untuk menggunakan bahan tingkat 8 atau ke-9. Tuan Muda Yun, Han Xuan berkata dengan tenang, saya khawatir Anda akan mengosongkan perusahaan perdagangan The Purple Cloud dengan hal-hal ini. Yun Xiao juga sedikit malu. Dia tersenyum dan berkata, Han Xuan, kamu bisa membayar sesuai keinginanmu. Aku tidak bisa membiusmu menderita kerugian. Setelah kita pergi ke kota Songyue, aku pasti akan membuat Ling Er membayarmu kembali 2 kali lipat. Saya hanya dapat menyediakan 1/5 dari bahan-bahan ini untuk saat ini, kata Han Xuan. Adapun kuali ungu kelas 8 ini, saya memilikinya, tetapi Serikat Pekerja The Purple Cloud sangat berguna untuk itu.
jadi saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Adapun batu primordial, saya dapat menyisihkan 80 juta batu primordial kelas menengah untuk digunakan Tuan Muda Yun untuk saat ini. Oh, kamu punya kuali ungu tingkat 8. Yun Xiao terkejut, dia tidak pernah menyangka kamar dagang awan ungu memiliki hal seperti itu, dan itu hanya terdaftar dalam daftar materi. Dia tidak menyangka itu benar-benar ada di sana. Selain itu, fakta bahwa mereka dapat mengumpulkan 1/5 dari bahan-bahan itu dan 80 juta batu primordial kelas menengah sudah cukup untuk menunjukkan ketulusan kamar dagang awan ungu. Belum lagi kamar dagang awan ungu berada dalam situasi genting. Apa gunanya kuali ungu itu? Bisakah kamu memberitahuku? Yun Xiao masih memiliki pikiran di benaknya. Han Xuan melihat bahwa dia tidak mau menyerah, jadi dia memberitahunya terus terang, kuali ungu ini terkait dengan nasib serikat pekerja awan ungu, jadi aku tidak bisa memberikannya padamu. Saya akan memberikan kuali ungu ini kepada Tuhan tertentu sebagai hadiah dan memintanya untuk membantu saya. Saya menghabiskan beberapa kali lipat jumlah uang untuk membeli kuali ungu ini dari toko harta karun. Itu juga salah satu alasan mengapa saya datang ke kota Nanhuo secara langsung, dan itu adalah taruhan yang putus asa. Apakah ada Big Shot di kota South Fire? Yun Xiao bertanya dengan cemberut, apakah ada Big Shot di sini? Petik 2. Han Xuan mengangguk dengan serius dan berkata, Tuan ini saat ini sedang mengasingkan. Menurut perhitungan saya, dia seharusnya keluar hari ini. Aku akan membawa kuali ungu dan hadiah lainnya untuk bertemu Tuhan ini nanti. Apakah Tuan Muda Yun tertarik untuk ikut denganku? Mungkin jika Tuhan ini bahagia, dia dapat memberi Anda beberapa petunjuk. Dalam hal ini, peluangmu untuk memenangkan kompetisi alkimia dan seni bela diri Serikat Pedagang dalam waktu sebulan akan sangat meningkat. Baiklah, Kian, kata Yun Xiao, saya akan pergi dengan Han Xuan dan melihat Tuhan seperti apa yang bisa memberi saya nasihat. Han Xuan melihat bahwa dia tampaknya tidak yakin, jadi dia tersenyum dan berkata, kamu akan tahu ketika kamu bertemu Yun Xi. Dia membuat gerakan mengundang dan tersenyum. Kamar dagang awan ungu hanya memiliki 3 sendok teh kuno langit berbintang. Kami membuat paling banyak 6 cangkir, tetapi Tuan Mua Yun meminum setengahnya. Memikirkan teh harum ini, Yun Xiao segera merasa segar dan dipuji. Sudah bertahun-tahun sejak aku memiliki selera yang enak, saya tidak datang ke kota api selatan dengan ini. Han Xuan tertegun sejenak sebelum dia tersenyum tidak percaya. Jadi, Tuan Muda Yun, Anda pernah minum teh yang sebanding dengan teh kuno langit berbintang ini sebelumnya? Petik 2. Yun Xiao tidak berkomentar, tetapi perlahan mencicipinya sambil tersenyum. Air liur naga sejati juga sangat bermanfaat bagi tubuh. Setelah teh mengalir ke perutnya, ditambah dengan nutrisi air liur naga, dia merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan, dan tiannya terasa seperti air mendidih, dan ki vitalnya mulai mendidih. Itu bergegas ke meridiannya yang luar biasa, dan kekuatannya terus meningkat. Han Xuan sedikit terkejut ketika dia merasakan fluktuasi energi primordial Yun Xiao. Dia berkata dengan gembira, Tuan Muda Yun, cepat dan berlatih, sepertinya Anda akan membuat terobosan. Tidak semudah itu, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, saya belum mengumpulkan cukup ki primordial. Han Xuan, beri aku beberapa juta batu primordial dulu, dan aku mungkin bisa membuat terobosan. Dia telah lama mencapai puncak tingkat Grandmaster bela diri bintang 4, dia hanya berjarak sehelai rambut darinya, tetapi dia tidak bisa melewatinya, ki vital yang dia butuhkan terlalu banyak. Han Xuan juga memahami pentingnya ki vital selama terobosan, jadi dia buru-buru keluar dan mengeluarkan setumpuk batu vital, yang semuanya adalah kelas tertinggi. Selama dia bisa membantu Yun Xiao sedikit berkembang, dia tidak akan pelit dengan batu primordial. Serikat pekerja Purple Cloud berada dalam situasi genting, dan dia tidak bisa melepaskan harapan untuk diselamatkan. Yun Xiao merasakan fluktuasi energi primordial yang melonjak menyebar keluar dari tas penyimpanan di depannya. Gembira, dia menamparkan dengan telapak tangannya, menghancurkan semua batu primordial tingkat tertinggi di tas penyimpanan, lalu menelannya. Tas penyimpanan meledak, dan sejumlah besar energi primordial mengalir keluar, tetapi ditarik oleh kekuatan jiwa di sekitarnya dan tidak bisa menyebar, jadi semuanya mengalir ke tubuhnya. Han Xuan terkejut dengan langkah besarnya, tetapi dia segera tercengang saat dia melihat Yun Xiao menelan sejumlah besar ki primordial hanya dalam beberapa napas. Pada saat yang sama, tubuh Yun Xiao sedikit membengkak,
dan kulitnya yang halus bersinar dengan cahaya hangat, otot-ototnya tumbuh semakin besar, membuatnya terlihat seperti pria yang kuat, kekuatan yang melonjak keluar dari tubuhnya, yang membuat Han Xuan merasa sedikit takut. Dia jelas tidak sesederhana Grandmaster bela diri bintang 4 biasa. Bum bum bum, ada sedikit suara teredam di tubuhnya, di bawah pengaruh ki primordial yang cukup, kemacetan bintang 4 dengan mudah ditembus, dan kondisi tubuhnya langsung melangkah ke Grandmaster bela diri bintang 5, pada saat ini, tubuhnya juga merebut ki primordial yang tersisa, setelah menyerapnya, itu segera dicerna, kekuatan terus menumpuk di tubuhnya, pada saat ini, tubuhnya bahkan tidak kalah dengan artefak mendalam tingkat kelima, dan itu sudah cukup untuk menahannya. Han Xuan melihat tas penyimpanan kosong dan berkata dengan kaget, kamu, itu adalah 1000 batu primordial kelas tertinggi, yang setara dengan 10 juta batu primordial kelas menengah, dia tidak meledak sampai mati. 1000 batu primordial kelas tertinggi. Beri aku batu primordial tingkat rendah, kata Yun Xiao, hatinya sakit, bagi saya, tidak ada banyak perbedaan antara batu primordial kelas supreme dan rendah, begitu banyak batu primordial kelas tertinggi, saya khawatir itu semua stok serikat pekerja awan ungu. Han Xuan masih syok, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Yun Xiao, wajahnya berubah dan hatinya sakit. Meskipun nilai tukar antara batu primordial diukur dalam 100 kali lipat, 100 batu primordial kelas superior, atau bahkan 10.000 batu primordial kelas menengah, tidak dapat ditukar dengan batu primordial kelas tertinggi, ini karena semakin murni batu purba, semakin tak tergantikannya selama momen krusial menerobos. Karena alasan inilah Han Xuan telah melemparkan batu primordial tingkat tertinggi ke Yun Xiao, tapi, dia tidak berharap dia menyerap semuanya, dan bahkan mengatakan bahwa dia akan dapat menyerapnya tidak peduli apa kualitas mereka. Seolah-olah dia telah menghabiskan makanan yang telah disiapkan dengan susah payah orang lain, dan kemudian menamparkan mulutnya untuk mengatakan bahwa itu tidak memiliki rasa, tidak ada bedanya dengan makan nasi putih biasa. Melihat wajah gelap Han Xuan, Yun Xiao juga merasa sedikit malu, jadi dia berkata dengan canggung, saya pasti akan mengembalikan 1000 batu primordial tingkat tertinggi ke Han Xuan di masa depan. Han Xuan kembali sadar dan memaksakan senyum, sama-sama, Tuan Muda Yun, selama Anda dapat mempertahankan posisi perusahaan perdagangan Tianyuan, perusahaan perdagangan The Purple Cloud akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Pada saat yang sama, saya juga sangat senang, meskipun Tuan Muda Yun hanya memiliki basis kultivasi Grandmaster bela diri bintang 5, dilihat dari situasi menyerap batu vitalitas barusan, kekuatan tempurnya yang sebenarnya jelas tidak hanya pada level ini, kan? Haha, Yun Xiao tertawa dan berkata, biasa-biasa saja. Mata Han Xuan bersinar kegirangan. Benar saja, saya mengatakan bahwa mata adik perempuan Ling Er selalu tajam, dan ada sangat sedikit kali dia salah. Saya benar-benar penasaran, lawan seperti apa yang bisa dikalahkan Tuan Muda Yun dalam pertempuran yang sebenarnya. Grandmaster bela diri bintang 9. Atau apakah dia cukup kuat untuk melawan Kaisar bela diri? Ini, sangat sulit untuk mengatakannya, Ying Luo. Yun Xiao tidak tahu bagaimana menjawabnya, dia tidak bisa memberitahu mereka bahwa dia telah menekan beberapa kaisar bela diri dengan lambaian tangannya ketika dia masih di Yanwu. Jika dia melakukannya, mereka akan mengira dia gila. Han Xuan secara alami berpikir bahwa dia tidak ingin mengungkapkannya, jadi dia tersenyum malu, itu hanya benar untuk merahasiakannya. Han Xuan, kamu sudah terlalu banyak meminta. Yun Xiao tersenyum kecut dan tidak bisa berkata-kata, dia benar-benar tidak bisa menjelaskannya. Pada saat ini, pintu tiba-tiba didorong terbuka, Wu Chen masuk dengan wajah pucat, tubuhnya masih melonjak dengan fluktuasi energi. Unsur, dia jelas dalam suasana hati yang buruk. Wu Chen, apa yang terjadi? Han Xuan mengerutkan kening. Bibir Wu Chen bergerak beberapa kali saat dia menatap Yun Xiao, ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya sendiri. Tuan Muda Yun bukan orang luar, kata Han Xuan dengan ekspresi gelap, Anda dapat mengungkapkan pikiran Anda. Baru saat itulah Wu Chen membuka mulutnya, dan gelombang besar kemarahan menyembur keluar, dia berkata dengan marah, Presiden, para bintang dari kamar dagang angin petir itu mencoba mempersulit kita, mereka tahu situasi kami saat ini dan mereka langsung mengatakan bahwa formasi teleportasi rusak dan sedang diperbaiki. Saya bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya, tetapi mereka mengatakan mereka tidak tahu.
Ekspresi Han Xuan juga sangat tidak sedap dipandang, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Sialan kamar dagang angin petir, kamu memukulku ketika aku jatuh." Alis Yun Xiao berkerut sejenak, lalu rileks saat dia terkekeh dan berkata, "Kalian berdua tidak perlu marah, adalah normal bagi orang untuk mendorong dinding yang turun, jadi ada baiknya untuk melihatnya. Saya akan pergi ke kamar dagang angin petir sendiri dan membuang identitas saya sebagai anggota kamar dagang awan ungu, mungkin aku bisa meminjam susunan teleportasi sekali." "Kalau begitu kurasa Tuan Muda Yun harus mencari tahu sendiri," kata Han Xuan, sedikit malu. Kamar dagang angin petir begitu kuat sehingga bahkan kamar dagang Tian Yuan tidak berani melawannya, apalagi kedua wanita itu. Kamar dagang angin petir hanya menunjukkan rasa hormat kepada mereka demi serikat pedagang. Jika mereka tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka, mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. "Pemimpin guild, setelah kita melewati krisis ini, kita akan menyiapkan formasi teleportasi skala besar di kota South Fire." Wu Yan berkata dengan marah. Han Xuan mengangguk, "Itu untuk nanti, mari kita selesaikan ini terlebih dahulu, Tuan Muda Yun," katanya kepada Yun Xiao, "bahwa Tuhan mungkin telah keluar dari pengasingan sekarang, apakah Anda ingin ikut dengan saya untuk mengunjunginya?" Petik 2. Sangat bagus, kata Yun Xiao, saya juga ingin melihat orang-orang luar biasa seperti apa yang tersembunyi di kota South Fire ini. Tidak ada rasa hormat dalam nada suaranya sama sekali. Han Xuan sedikit mengernyit, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Kebanyakan anak muda bangga, belum lagi seorang ahli muda dan sukses seperti dia, wajar baginya untuk menjadi sedikit keras kepala. Jin Xuan memberi Wu Chen beberapa instruksi dengan suara rendah. Wu Chen melirik Yun Xiao, lalu berbalik dan pergi. Segera, dia mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Yun Xiao, berkata, "Semua bahan yang dibutuhkan Tuan Yun Xiao ada di sana, serikat pekerja Purple Cloud dapat menyediakannya, ada juga 100 juta batu primordial kelas medial." Han Xuan bermaksud bahwa 80 juta sudah cukup, tetapi setelah melihat Yun Xiao menyerap batu primordial, dia mengumpulkan 20 juta lagi. Yun Xiao segera mengambilnya dan berkata, "Terima kasih banyak." Dia tidak sok, serikat pekerja Purple Cloud telah banyak membantunya saat ini, dan dia pasti akan mengingat bantuan ini, seperti kata pepatah, rasa syukur melampaui kata-kata. "Ayo pergi," kata Jin Xuan, "jika kita kehilangan tuan itu lagi, kita harus menyimpan dendam." Mereka bertiga meninggalkan serikat pekerja The Purple Cloud dan melewati beberapa jalan di kota Nanhuo sebelum mereka tiba di halaman kecil. Tidak ada penjaga di depan halaman dan itu sangat bersih, ada pintu pagar kecil. Miss Wan dengan lembut mendorongnya terbuka dan masuk, ada kuali batu tua di halaman depan, itu sangat tua dan ditutupi lumut hijau. Seorang pemuda yang tampak seperti pelayan sedang tertidur di depan. Zhong Yuan, begitu dia melihat seseorang datang, dia buru-buru mengangkat semangatnya dan melihatnya, dia segera tersenyum dan berkata, "Jadi ini saudari Jin Xuan, Anda datang pada waktu yang tepat." Mata Yun Xiao menyapu pemuda itu, dia berpakaian seperti pelayan biasa, sekitar 11 atau 12 tahun, tetapi dia samar-samar memancarkan fluktuasi kekuatan jiwa, dia adalah alkemis tingkat kedua. Dia terkejut dan berpikir, mungkinkah tuan ini seorang alkemis? Senyum muncul di wajah Jin Xuan saat dia berkata dengan gembira, "Tepat waktu. Apakah ini berarti Tuan Mo telah keluar dari pengasingan?" Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Tuan memang telah keluar dari pengasingan," tapi dia agak putus asa, wajahnya menjadi sedikit dingin dan dia berkata dengan lembut, "Tuan, Anda benar, guru telah menginstruksikan bahwa jika kakak perempuan Jin Xuan datang menemukannya, dia tidak akan melihatnya." "Apa?" Miss Wan terkejut dan berkata dengan cemas, "Bagaimana ini bisa terjadi? Tolong beritahu Tuan Mo bahwa Jin Xuan memiliki masalah penting untuk didiskusikan." Murid itu menghela nafas dan melambaikan tangannya, "Saudari Jin Xuan, sebaiknya kamu kembali, jangan mempersulit saya, tuanku bilang dia tidak akan melihatnya, jadi dia tidak akan melihatnya, tidak ada gunanya bagimu untuk terus menggangguku." Petik 2. Wu Chen sedikit marah, "Tuan Mo, apa maksudmu? Di kota South Fire, kamar dagang awan ungu selalu adil kepada Grandmaster, jadi mereka telah mengirimi Anda hadiah murah hati setiap bulan, apakah benar-benar sulit bagimu untuk bertemu dengan mereka setelah bertahun-tahun?" Ekspresi murid itu berubah dan dia dengan marah berkata,
Kaulah yang ingin memberikannya kepadaku, apa hubungannya dengan tuanku? Ada banyak orang yang berjuang untuk memberikan hadiah kepada tuanku setiap bulan, aku sudah memberimu cukup wajah setiap bulan, jangan pernah puas di sini. Dia mencibir. Apa yang dia maksud adalah bahwa dia memberi mereka wajah dengan menerima hadiah mereka. Seluruh tubuh Wu Yan gemetar karena marah, fluktuasi energi esensi menjadi lebih kuat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Jin Xuan buru-buru menghentikannya dan mengeluarkan tas penyimpanan dari cincinnya, dia melangkah maju dan memasukkannya ke tangan murid itu, dia memohon, saya harus merepotkan tuan ini untuk membantu saya melaporkan dan mengucapkan beberapa kata persahabatan. Jejak keraguan melintas di wajah murid itu, akhirnya, dia melemparkan tas penyimpanan ke belakang dan mendengus dingin, menurutmu aku siapa? Tuanku bilang dia tidak akan melihatmu, jadi dia tidak akan melihatmu. Yun Xiao tidak tahan lagi, jadi dia menyebarkan indera ilahinya dan mencari di belakang halaman. Segera, dia melihat kuali perunggu berdiri di halaman belakang, memancarkan sisa panas yang hangat, itu jelas digunakan belum lama ini, dan itu adalah kuali tingkat 8. Meskipun baru saja mencapai langkah ke-8, tidak diragukan lagi itu masih merupakan langkah ke-8, hati Yun Xiao bergerak, dia kebetulan kekurangan kuali tingkat 8, jika dia tidak bisa memberikan kuali misuan kepadanya, akan menjadi ide yang baik untuk menemukan cara untuk mengambilnya dan menggunakannya untuk saat ini. Mengikuti kuali besar ke depan, ada sebuah ruangan yang luas, rasa ilahinya meluas langsung ke dalamnya tanpa pengekangan apapun, tiba-tiba, dia merasakan kekuatan jiwa yang sangat kuat menghalanginya, dan bahkan langsung menjadi bumerang. Oh tidak, dia seorang alkemis. Dan kekuatan-kekuatan jiwanya setidaknya di peringkat ke-8. Yun Xiao terkejut, dan dia buru-buru menarik kembali indera ilahinya, dia bingung, tidak ada sumber daya kultivasi yang bagus di kota South Fire, yang merupakan perbatasan antara kedua wilayah, jadi bagaimana mungkin ada alkemis? Tingkat 8 di sini, mungkinkah karena kristal emas api Li? Itu tidak mungkin, meskipun itu berharga, jika alkemis tingkat 8 membutuhkannya, kamar dagang angin petir akan sangat senang menyediakannya, bahkan jika itu adalah persediaan khusus. Siapa itu? Aliran indera ilahi segera mengalir keluar dari kekuatan jiwa di halaman belakang, mencoba menjatuhkan Yun Xiao, tetapi itu, karena dia sudah menghilang tanpa jejak, di dalam ruangan, seorang pria yang telah beristirahat dengan mata tertutup membuka matanya karena terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri, untuk benar-benar berani memata-mataiku, indera ilahi itu setidaknya tingkat ke-6, tetapi bagaimana bisa indera ilahi tingkat 6 lolos dari pengejaranku? Dia sangat bingung, tiba-tiba, dia punya ide, dia segera membuka mulutnya dan mengirimkan gelombang suara keluar. Ekspresi murid di halaman tengah semakin panjang, dan dia hampir ingin mengusirnya, dia dengan dingin mengejek, jangan pernah berpikir untuk masuk hari ini, bahkan jika kamu berbicara dengan surga, Saudari Jin Xuan, jika kamu bukan kecantikan yang hebat, aku akan mengusirmu sejak lama, katanya sambil tersenyum ringan, jika kamu tidak bisa tinggal di serikat pekerja The Purple Cloud lebih lama lagi, kamu bisa datang kepadaku, hehe. Mi Xuan tertegun dan mengabaikan kata-katanya yang sembrono, sebaliknya, dia merenungkan arti kata-katanya dan tampaknya mengandung beberapa informasi, dia berkata dengan kaget, mungkinkah itu Xuan Ni? Yun Xiao juga tercengang, anak ini baru berusia 11 atau 12 tahun, tapi mengapa dia begitu mesum? Wu Chen hanya merasa sangat terhina, sebagai presiden kamar dagang, dia telah mengemis kepada seorang pemuda dan bahkan dihina, dia ingin bunuh diri di tempat untuk meminta maaf. Murid itu sepertinya ingin mengejek sesuatu yang lebih, tetapi tiba-tiba telinganya berkedut beberapa kali, tiba-tiba, tatapan tertegun melintas di matanya, dan wajahnya menjadi aneh, dia berkata, tuanku, silakan masuk untuk berjalan-jalan. Mi Xuan dan Wu Chen tertegun sejenak, berpikir bahwa mereka salah dengar, Jin Xuan bertanya dengan linglung, apa yang baru saja kamu katakan? Murid itu juga curiga bahwa dia salah dengar, tetapi dia memang baru saja menerima perintah tuannya, memikirkan perilakunya sebelumnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu, dia memaksakan senyum dan berkata, tuanku telah mengundang saudari Jin Xuan, pemimpin Guild Wu Chen, dan kakak laki-laki ini masuk.
Yun Xiao menghela nafas dalam hati, pemuda ini pasti akan menjadi pria yang jahat dan kejam di masa depan. Dia mulai merasa khawatir, mungkinkah Tuan Mo telah menebak bahwa itu dilakukan oleh seseorang dari luar dan ingin memanggilnya untuk menimbulkan masalah. Tapi, dia tidak takut pada apapun, dan dia tidak menganggap serius alkemis tingkat 8, jadi dia tidak terlalu khawatir. Di sisi lain, Mi Xuan tampak gugup dengan kejadian sebelumnya dan informasi yang samar-samar diungkapkan oleh murid ini. Tampaknya segalanya sangat buruk. Dia awalnya penuh percaya diri, tetapi dia tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Murid itu memasang wajah yang tidak berbahaya dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu khawatirkan, Saudari Jin Xuan? Jika Anda memiliki pemikiran, Anda dapat langsung memberitahu tuanku." Jin Xuan mengangguk saat dia hendak masuk. Murid itu tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Dia mengulurkan tangannya karena malu dan tersenyum. Tas penyimpanan Sister Jin Xuan cantik. Jin Xuan terkejut tetapi segera mengerti apa yang dia maksud. Dia tertawa pahit di dalam hatinya. Dia mengeluarkan tas penyimpanan dari sebelumnya dan memasukkannya ke tangannya. Murid itu kemudian mengulurkan tangannya ke belakang dan membuat gerakan mengundang. Dia tersenyum dan berkata, "Kalian bertiga, tolong." Wu Chen sangat marah, dia mendengus marah di belakang Jin Xuan. "Di masa depan, saya tidak akan pernah memberikan satu batu purba pun kepada Master Mo ini." Ekspresi Mi Xuan berubah dan dia berbalik untuk menatapnya. Baru pada saat itulah Wu Chen menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia dengan cepat menjulurkan lidahnya dan menarik kepalanya. Indra ilahi seorang alkemis sangat kuat, dan Mi Xuan sedikit khawatir bahwa murid ini telah mendengar kata-kata Wu Chen. Tapi, ketika dia melihat Wu Chen masih tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk mengundangnya masuk, dia sedikit lega. Dia masuk lebih dulu, diikuti oleh Wu Chen dan Yun Xiao. Ketika kerumunan melihat kuali tingkat 8, mereka berjalan ke ruangan di mana indra ilahi Yun Xiao diblokir. Seorang pria sedang duduk di sana, membakar dupa dan menuangkan teh, memegang gulungan dan membacanya dengan cermat. Temperamen pria itu tampak seperti baru berusia 30 tahun, tetapi lapisan kerutan di wajahnya mengungkapkan usia tuanya, dan rongga matanya sedikit cekung. Alkemis menghabiskan seluruh waktu mereka untuk mempelajari alkimia, dan tubuh serta kekuatan jiwa mereka terus-menerus dikonsumsi, sehingga mereka terlihat jauh lebih tua dari orang biasa. Tentu saja, ada beberapa pengecualian, misalnya, Gu Fei yang selalu sangat tampan di kehidupan sebelumnya. Itu semua karena bakatnya, dia tidak membutuhkan banyak energi dan waktu untuk mencapai hasil yang baik. Yun Xiao diam-diam terkejut, dia memang seorang alkemis tingkat 8 pada usia 30 tahun, yang berarti dia memiliki bakat yang luar biasa. Dia seharusnya tidak menjadi orang yang tidak dikenal. Ketika Jin Xuan melihat orang ini, dia segera menjadi hormat. Dia melangkah maju dan membungkuk. Jin Xuan memberi penghormatan kepada Master Mo. Wu Chen juga menundukkan kepalanya, tetapi dia mengutuk di dalam hatinya. Wajah Yun Xiao tenang saat dia berdiri malas di samping Jin Xuan, ekspresinya tidak terbaca. "Presiden Kun Xuan, kamu terlalu baik, silakan duduk," kata Mo Huayuan. Kemudian, matanya langsung tertuju pada Yun Xiao, dan pupil matanya sedikit menyempit. Dia jelas tertegun sejenak, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia ingin memeriksa basis kultivasi kekuatan jiwa pihak lain, tetapi dia jelas diblokir oleh kekuatan. Dengan kultivasinya di langkah ke-8, situasi seperti itu seharusnya tidak terjadi. Bocah ini pasti memiliki harta yang bisa mengisolasi indra ilahi. Mo Huayuan segera sampai pada kesimpulan ini. Mi Xuan tidak duduk, tetapi dengan hati-hati berdiri di samping dan memohon, "Tuan Mo, Wan yang Anda sebutkan terakhir kali." Mo Huayuan melambaikan tangannya dan menyela, "Tidak perlu membicarakan apa yang terjadi terakhir kali, situasinya telah berubah dan saya tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Anda harus pergi dan memikirkan cara lain. Jika bukan karena fakta bahwa Serikat Pekerja The Purple Cloud sangat menghormati saya selama bertahun-tahun, saya tidak akan bertemu dengan Anda hari ini." Jin Xuan cemas, dia membungkuk panjang dan memohon, "Saya harap Tuan Mo dapat membantu saya telah menghabiskan ribuan emas untuk mendapatkan item ini, saya harap Tuan Mo bisa melihatnya." Mo Huayuan tanpa ekspresi saat dia berkata, "Bahkan jika kamu mengeluarkan persenjataan tingkat ke-9, itu tidak berguna." Jin Xuan merentangkan tangannya,
dan cahaya ungu melesat keluar dari cincinnya dan mendarat di atas meja di depan Mo Huayuan. Kuali ungu yang indah memancarkan aura spiritual yang mengintimidasi. Kaki kuali sebenarnya diukir dengan 3 gadis setengah telanjang dengan bentuk dan postur yang berbeda. Mereka menggunakan bahu atau tangan mereka untuk menopang tubuh kuali. Sekilas, itu memancarkan kemegahan yang aneh. Kuali ungu mendarat di tanah dan bersinar dengan 4 warna berbeda. Mata semua orang langsung membelalak. Mo Huayuan, khususnya, tidak hanya tidak bisa menutup mulutnya, tetapi dia juga melompat. Dia tidak bisa tetap tenang lagi saat dia berteriak kaget. Kuali ungu emas ungu yang menari di tingkat 8 yang disempurnakan tuanku bertahun-tahun yang lalu. Mata Yun Xiao berbinar, kuali ungu ini memang tingkat ke-8 yang bagus, bahkan dia bisa mengatakan bahwa orang yang menyempurnakannya sangat terampil, dan itu pasti karya seorang master terkenal. Kemudian, kata-kata Yi Xuan membuatnya benar-benar tercengang. Mi Xuan melihat ekspresi terkejut Mo Huayuan dan menghela nafas lega. Dia tersenyum dan berkata, benar, ini adalah kuali ungu emas berputar menari surga tingkat 8 yang pernah disempurnakan oleh Tuan Mo. Bulan lalu, ada pelelangan di toko harta karun, dan Mi Xuan bersedia membayar harga berapapun untuk membelinya. Tiba-tiba, Mo Huayuan tidak bisa menahan air mata. Dia membelai kuali ungu dengan penuh kasih dan bergumam pada dirinya sendiri, Tuan, saya sudah maju ke langkah ke-8, bisakah aku kembali ke wilayah suci? Selama bertahun-tahun, Kamar Dagang Awan Ungu telah memberikan perhatian khusus pada berita Tuan Yuan Gaohan, kata Jin Xuan lembut, tapi itu seperti batu yang tenggelam ke laut, kami tidak dapat menemukan apapun. Mulut Yun Xiao terbuka lebar karena terkejut, dan dia tampak sedikit linglung saat dia berkata dengan linglung, miliknya, tuannya adalah Wu Fu. Jin Xuan melirik Yun Xiao, berpikir bahwa dia telah dikejutkan oleh nama Yuan Gaohan. Dia tersenyum dan berkata, itu benar, dia adalah Master Yuan Gaohan, seorang alkemis hebat tingkat 9 yang memegang posisi tetua di kota suci salju berkabut. Mo Huayuan menghela nafas, tuanku mengumumkan 10 tahun yang lalu bahwa dia akan pergi ke pengasingan. Dia mencoba mencapai puncak seni ramalan, saya tidak tahu kapan dia akan keluar. Tatapannya tertuju pada kuali ungu emas yang berputar surgawi, penuh rasa hormat dan kesalehan. Yun Xiao merasakan ketidakberdayaan di hatinya. Jika dia tahu bahwa tubuh jiwa Starlight Yuan Gaohan dipenjara di tablet alam ilahi olehnya, dia bertanya-tanya apakah dia akan melawannya sampai mati. Dia segera mengirim transmisi suara ke tablet alam ilahi dan berkata, Yuan tua, kamu memiliki seorang murid bernama Mo Huayuan. Kenapa? Bukankah ini Huayuan? Di mana kamu, kota api selatan? Sekarang dia telah memastikannya. Yun Xiao berkata dengan wajah gelap, Ying Luo, muridmu sangat sombong. Haha, dia benar-benar mencapai langkah ke-8. Lumayan, kita bisa kembali ke wilayah suci. Setelah ledakan kegembiraan Yuan Gaohan, dia tidak mengatakan apa-apa dan terus mempelajari labu Little King Kong. Menurutnya, lebih penting untuk mempelajari labu Little King Kong daripada melihat murid tercintanya yang telah pergi begitu lama. Hei, Yuan tua, kata Yun Xiao, apa yang dia lakukan saat itu? Mengapa Anda harus mengusirnya dari alam suci ke tempat yang ditinggalkan ini? Yuan Gaohan mengangkat kepalanya dan merenung sejenak sebelum berkata, muridku ini sangat berbakat dan sulit diatur, saya membawanya ke sini ke kota South Fire untuk melatih hatinya. Setelah itu, dia terdiam. Yun Xiao sedikit terkejut, tetapi dia tahu bahwa kebenarannya tidak sesederhana itu, tetapi karena dia tidak mau mengatakannya, tidak baik untuk memaksanya. Yuan Gaohan terdiam lama sebelum dia berbicara lagi, muridku ini adalah putra wali kota besi hitam. Apa? Hati Yun Xiao bergetar, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat dia menatap Mo Huayuan. Dia memang terlihat agak mirip dengan pria di benaknya, pantas saja dia memiliki perasaan yang akrab sejak awal. Tuan Mo, apakah Anda kenal Mo Xiao Chuan? Mo Huayuan masih menatap kuali ungu emas yang berputar dengan linglung, tenggelam dalam ingatannya. Ketika dia mendengar kata-kata Yun Xiao, matanya langsung bersinar seolah-olah dia telah tersengat listrik. Dia menatap Yun Xiao sebentar dan berkata, apa katamu? Siapa kamu? Yun Xiao terkejut, tidak tahu mengapa dia memiliki reaksi yang begitu besar. Dia mengerutkan kening dan berkata, saya kenalan lama Mo Xiao Chuan, kudengar kamu juga dari kota besi hitam, jadi aku bertanya. Menurutmu kamu siapa?
Mo Huayuan mencibir dingin, apakah menurutmu kamu layak mengenal kakak laki-lakiku? Nada suaranya berangsur-angsur menjadi dingin, dan dengan sedikit amarah, dia berkata dengan dingin, jika kamu terus menanyakan keberadaan kakakku, maka aku tidak akan punya pilihan selain memperlakukanmu sebagai musuh dan menghancurkanmu. Yun Xiao tercengang, ternyata Mo Xiaochuan adalah kakak laki-lakinya, dan dia adalah murid Yuan Gaohan. Dalam hal ini, mereka dapat dianggap sebagai salah satu dari mereka sendiri. Dia sedikit bingung, mengapa orang-orang ini begitu misterius. Dia ingin terus bertanya, tetapi ketika dia melihat mata dingin yang menusuk tulang pihak lain yang sepertinya ingin membunuh, dia berhenti. Jin Xuan cemas, dia tidak tahu bagaimana Yun Xiao membuat marah Mo Huayuan, dan dia takut suasana baik yang telah dia bangun dengan susah payah akan terganggu. Grandmaster Agung, tolong tenangkan amarahmu, teman saya terlalu muda dan tidak masuk akal, saya harap Anda bisa memaafkannya. Ekspresi Mo Huayuan akhirnya menghangat, tangan kanannya dengan lembut membelai langit, menari kuali ungu emas berputar saat dia menghela nafas pelan. Presiden Kun Xuan, karena Anda telah membawa karya kebanggaan tuanku, saya harus mengembalikan persahabatan ini apapun yang terjadi, tapi kali ini, Ying Luo, aku benar-benar tidak berdaya kali ini, Ying Luo. Jin Xuan terkejut, Tuan Mo, katanya dengan ngeri, bahkan Anda takut, apa sebenarnya yang membuat Anda tidak mau membantu? Petik 2. Mo Huayuan terdiam sejenak sebelum dia berkata, saya tidak bisa memberitahu Anda alasannya, tetapi saya dapat memberitahu Anda siapa yang menghentikan saya untuk membantu, itu adalah kamar dagang angin petir. Apa? Itu kamar dagang angin petir? Wu Chen marah dan gemetar karena marah, tidak heran mereka memberiku jawaban asal-asalan ketika kami meminta untuk meminjam susunan teleportasi mereka, meskipun Serikat Pekerja Purple Cloud bergantung pada Serikat Pekerja Tianyuan, kami tidak pernah berhubungan buruk dengan mereka, mengapa mereka harus mempersulit kita? Petik 2. Ini masalah antara kamar dagang Anda, Mo Huayuan menjawab dengan acuh tak acuh, bagaimana saya tahu? Petik 2. Saya harap Anda akan mempertimbangkan kembali, Tuan Mo, kata Jin Xuan dengan suara yang dalam, apapun yang dapat diberikan oleh kamar dagang angin petir kepada Anda, kamar dagang awan ungu juga akan melakukan hal yang sama. Kamu tidak bisa, Mo Huayuan menggelengkan kepalanya. Yun Xiao tidak tahan lagi, Jin Xuan, kenapa kamu berbicara dengan burung bodoh ini? Dia jelas tidak akan peduli, dia memukul kuali ungu dengan tangannya dan mengangkatnya, bersiap untuk pergi. Xuan Ni ini adalah tarian surgawi tuanku yang memutar kuali ungu emas Xuan Ni. Mo Huayuan tertegun saat dia mencoba merebutnya dengan kedua tangan. Yun Xiao memegang kuali ungu di depannya dan menghentikannya dengan tangan kirinya, Tuan apa, ini milik Mi Xuan. Dia membayar harga tinggi untuk membelinya dari toko harta karun. Xuan Ni ini. Mo Huayuan memandang Chang Xuan dan berkata dengan canggung, Presiden Kun Xuan, berapa tarian surgawi yang berputar kuali ungu emas ini? Aku akan membelinya. Yun Xiao mencibir, kamu pikir kamu bisa membelinya hanya karena kamu mau? Baiklah, 100 juta. Batu primordial tingkat tertinggi, ambillah. Kamu terlalu jauh. Mo Huayuan mengabaikannya karena marah, sebaliknya, dia menoleh ke Mi Xuan dan berkata, Presiden Kun Xuan, tolong berikan harga yang wajar, meskipun kuali ungu ini memiliki kegunaan praktis yang bagus, itu lebih merupakan kenang-kenangan bagi saya. Petik 2. Jin Xuan hendak berbicara ketika Yun Xiao menyeretnya ke belakangnya, dia mengangkat dagunya dan memelototi Mo Huayuan, lalu berkata dengan dingin, kamu burung bodoh, karena kamu tidak bisa membantuku, mengapa aku masih ingin menjualmu kuali? Tidak bisakah saya mengambilnya kembali dan memainkannya seperti bola? Jangan kamu di sini, aku tidak akan jatuh cinta pada trikmu. Ini Bian. Wajah Mo Huayuan dipenuhi amarah, tetapi dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, itu benar, dia bahkan tidak membantu, jadi mengapa dia harus menyanjungnya dan berteman dengannya? Dia kehilangan kata-kata. Jin Xuan berkata, Tuan Mo, bahkan jika Anda tidak dapat menggunakan kekuatan penuh Anda, selama Anda dapat memberi saya beberapa petunjuk, saya akan berterima kasih selamanya, aku juga akan menawarkanmu tarian surgawi yang memutar kuali ungu emas dengan kedua tangan.
Dia mengeluarkan beberapa barang dari cincinnya dan meletakkannya di atas meja kopi satu persatu. Itu adalah senjata tingkat yang mendalam dan pil obat. Total ada 10 item dan disusun dalam 2 baris. Murid Yun Xiao sedikit menyempit saat dia segera menemukan beberapa masalah. 2 baris item pada dasarnya sama, tetapi yang ada di baris atas jelas memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada yang di bawah, dan teknik pemurniannya lebih kuat. Wajah Jin Xuan mengungkapkan kesedihan, dan dia menghela nafas. Tuan Mo, silakan lihat, kelima item ini adalah produk utama dari Serikat Pekerja The Purple Cloud. Mereka menyumbang hampir setengah dari seluruh keuntungan Serikat Pekerja, dan sekarang, kamar dagang baru telah muncul. Itu tidak diketahui dan belum pernah terdengar sebelumnya, tetapi muncul di antara banyak kamar dagang dengan kecepatan kilat. Yang mengejutkan kami adalah bahwa kamar dagang ini tampaknya menargetkan kami, dan semua produk mereka persis sama dengan produk kami. Tapi, ketika dia mengatakan ini, tubuhnya sedikit gemetar, matanya sedikit merah dan kedua tinju merah mudanya terkepal erat. Tapi, kualitas mereka lebih tinggi, lanjut Yun Xiao, apakah mereka berkelas lebih tinggi? Petik 2. Dia akhirnya mengerti bahwa 5 item yang dipajang harus milik Asosiasi Perdagangan Baru, dan yang di bawah ini harus milik Asosiasi Perdagangan The Purple Cloud. Tidak hanya kualitasnya lebih tinggi, tapi harganya juga lebih murah. Kun Xuan menggertakkan giginya, dia mengambil salah satu pil dan berkata, misalnya, pil asli 4 revolusi ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilan prajurit di bawah tingkat Grandmaster seni bela diri sebesar 5 hingga 20% setiap kali mereka membuat terobosan, harganya 3 juta batu primordial kelas medial. Kemudian, dia mengambil ramuan di atas pil sejati 4 revolusi, jejak permusuhan melintas di matanya, dan dia berkata dengan penuh kebencian, namun, pil asli 4 revolusi mereka hampir berada pada tingkat pil asli 5 revolusi kami. Ini dapat membantu prajurit di bawah level Grandmaster seni bela diri untuk menembus 12 hingga 25%, apalagi harganya hanya 2,8 juta batu primordial kelas menengah. Meskipun hanya meningkatkan probabilitasnya 2 hingga 5%, itu sudah menjadi keberadaan yang sangat menantang surga. Belum lagi itu bahkan lebih murah, peningkatan efek produk dan harga yang lebih rendah memang pukulan fatal. Jika itu hanya pil sejati revolusi keempat, maka tidak apa-apa, kata Jin Xuan dengan kebencian, produk itu lebih rendah dari orang tersebut, jadi dia hanya bisa menemukan. Alasannya sendiri, yang lebih menyebalkan adalah bahwa semua produk mereka ditargetkan untuk Serikat Pekerja The Purple Cloud. Kami memiliki total 72 produk alkimia, dan mereka kebetulan memiliki 72 juga, tidak lebih dan tidak kurang, dan semuanya sesuai dengan milik kami. Bahkan cabang Asosiasi Perdagangan Awan Ungu di benua bela diri surgawi yang berspesialisasi dalam membeli biji dan ramuan spiritual telah mendirikan cabang serupa dan membelinya dengan harga lebih tinggi daripada kita. Semua ini untuk membunuh kita. Mo Huayuan juga mengerutkan kening. Dia mengambil 2 pedang panjang peringkat 5 dan mengamatinya dengan cermat. Bisakah mereka menggunakan bahan yang lebih baik untuk terlibat dalam persaingan sengit? Mi Xuan menggertakkan giginya dan berkata, pada awalnya, kami juga berpikir begitu. Kami berencana untuk membiarkan mereka pergi. Jika kamar dagang Awan Ungu memproduksi produk dengan kualitas seperti itu dan menjualnya dengan harga mereka akan kehilangan setidaknya 1 miliar batu primordial kelas menengah setiap bulan. Ini belum termasuk biaya berbagai proses. Ini bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh kamar dagang baru. Wu Chen tiba-tiba berkata, Presiden, sepertinya kamar dagang ini adalah kamar dagang boneka di bawah kamar dagang angin petir. Sekarang kita berada dalam situasi seperti itu. Kamar dagang angin petir telah melawan kita dan bahkan mengancam Grandmaster Mo Huayuan. Selain itu, hanya kamar dagang angin petir yang memiliki kekuatan untuk menghadapi persaingan yang begitu kejam. Mo Huayuan mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, saya tidak diancam oleh mereka, kami hanya mengambil apa yang kami butuhkan. Mereka memberi saya sesuatu yang tidak bisa saya tolak. Mereka pasti mengincarmu, tapi ini bukan persaingan yang ganas, kata Yun Xiao acuh tak acuh. Teknik pemurnian yang terkandung dalam produk mereka memang lebih baik dari milik Anda, dan bahan yang mereka pilih tidak akan lebih mahal dari milik Anda. Dengan kata lain, harganya memang lebih rendah dari milikmu. Mo Huayuan tercengang. Baru pada saat itulah dia menatap Yun Xiao dengan serius dan berkata dengan heran, kamu tahu.
Yun Xiao meletakkan senjata tingkat yang dalam di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, ku tebak. Hati Mo Huayuan sakit ketika mendengar itu, sikap kedap air Yun Xiao membuatnya merasa seolah-olah ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya, membuatnya sangat tidak nyaman. Membandingkan kelima item ini, dia juga merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak tahu apa itu. Setelah mendengar kata-kata Yun Xiao, dia merasa memang demikian, tidak hanya ada sedikit perubahan pada bahan yang digunakan, tetapi teknik pemurniannya juga sangat brilian. Mo Huayuan dengan dingin mendengus, menebak. Mengapa saya tidak bisa menebaknya, tetapi Anda bisa? Yun Xiao memutar matanya ke arahnya dan berkata, bukankah Dao Alkimia hanya dua hal, bahan dan teknik? Kamu bahkan tidak bisa menebaknya, dan kamu masih memiliki wajah untuk mengatakannya. Yingluo ini, kamu Yingluo. Mo Huayuan tidak bisa berkata-kata, dia merasa seperti dia akan marah sampai mati, tetapi dia tidak punya cara untuk membalas. Tuan Mo, tolong jangan tersinggung, Tuan Muda Yun masih muda dan tidak mengerti Pixiu, kata Jin Xuan buru-buru. Mo Huayuan melambaikan tangannya dan menyela, jangan bicarakan ini, seharusnya ada alkemis yang sekuat saya di kamar dagang awan ungu, jadi mengapa mereka melalui begitu banyak kesulitan untuk menemukan saya? Jika alkemis tingkat 8 lainnya tidak dapat menyelesaikannya, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Itu benar, kata Jin Xuan dengan sungguh-sungguh, kami juga memiliki master alkemis tingkat 8 di kamar dagang awan ungu, tetapi dia tidak dapat menganalisis komponen yang terkandung dalam produk kamar dagang baru ini, guru itulah yang membimbingku untuk menemukanmu, karena kamu telah menguasai metode pemurnian terbalik. Wajah Mo Huayuan dan Yun Xiao berkedip pada saat yang sama dengan ekspresi yang berbeda. Yang disebut teknik pemurnian terbalik adalah teknik pemurnian terbalik, kembali keluar angkasa, Yuan Gaohan telah langsung menyempurnakan budak jiwa emas kembali ke kekuatan jiwa murninya, yang merupakan teknik pemurnian terbalik, namun, hanya ada sedikit orang yang menguasai seni semacam ini, dan penggunaannya sangat terbatas namun, sangat berguna untuk menganalisis bahan-bahan produk jadi. Mo Huayuan memegang pil sejati 4 revolusi di tangannya dan memeriksanya dengan cermat sebelum berkata, metode pemurnian terbalik yang saya tahu juga sangat terbatas, yang paling penting adalah saya tidak dapat membantu Anda seperti ini, jika tidak, perjanjian antara saya dan kamar dagang angin petir akan batal. Tuan, kata Jin Xuan dengan cemas, tolong bantu saya menganalisis 5 produk ini. Kelima item ini adalah produk inti dari kamar dagang awan ungu, alasan utamanya adalah mereka bisa merebut kembali pasar, setelah 2 pertemuan serikat pedagang, selama kamar dagang Tianyuan dapat menstabilkan posisinya, mereka perlahan-lahan dapat mengambil kembali pasar lain. Apa gunanya memohon padanya, Mi Xuan? Yun Xiao mencibir, apa gunanya memohon padanya? Bukannya dia tidak ingin membantu, tapi dia tidak memiliki kemampuan. Bahkan jika Yuan Gaohan ada di sini, dia tidak akan bisa membalikkan pemurnian bahan baku untuk 5 item ini. Ekspresi Mo Huayuan berubah drastis, beraninya kamu memanggil tuanku dengan namanya. Beraninya Anda, betapa kasarnya. Yuan Gaohan, kata Yun Xiao dengan jijik, saya memanggilmu seperti itu, apa yang salah? Apakah kamu akan membunuhku? Apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya? Kamu pengecut. Tubuh Mo Huayuan gemetar karena marah, tidak ada yang berani memprovokasi dia seperti ini, dia bisa melihat kekuatan Yun Xiao sebagai Grandmaster bela diri bintang 5 dalam sekejap, tetapi dia hanya Grandmaster bela diri bintang 1, meskipun dia mengaku memiliki keunggulan dalam kekuatan jiwa, dia tidak berpikir bahwa dia bisa membunuh seseorang yang berada 4 bintang di atasnya. Di kota South Fire, statusnya tak tertandingi, semua kekuatan harus memberinya wajah, jadi tidak ada penjaga di halaman, karena tidak ada kebutuhan untuk mereka sama sekali, tidak ada yang cukup bodoh untuk menyinggung perasaannya, tetapi kali ini, dia menghadapi Yun Xiao. Jangan mencoba membujukku untuk bertindak, aku tidak akan tertipu. Meskipun Mo Huayuan sangat marah, dia berkata dengan dingin, berpikir bahwa dia telah melihat melalui cara Yun Xiao. Tawa keras Yuan Gaohan juga berasal dari tablet alam ilahi, haha. Nak, kamu ingin memprovokasi muridku. Anda jauh dari itu. Suaranya dipenuhi dengan kebanggaan, jelas sangat puas dengan penampilan Mo Huayuan. Yun Xiao mengulurkan jari, mengguncangnya, dan berkata sambil mencibir, menghasut.
Apakah Anda memiliki hak? Lebih baik Yuan Gaohan datang secara pribadi, jangan marah, jika kamu tidak percaya padaku, apakah kamu berani bertaruh denganku? Mata, telinga, dan hidung Mo Huayuan semuanya terbakar karena marah, dia tertawa marah, haha, bertaruh denganmu. Mungkinkah mereka bertaruh pada siapa yang lebih bodoh? Kalau begitu aku akan mengaku kalah. Sungguh bodoh. Yun Xiao mencibir, tidakkah menurutmu tuanmu akan sangat sedih jika dia melihatmu seperti ini? Aku akan bertaruh denganmu untuk menganalisis 5 bahan persenjataan yang mendalam ini, siapapun yang bisa menganalisisnya tercepat dan paling lengkap akan menang. Mo Huayuan tertawa terbahak-bahak, haha, kamu hanya mencoba membujukku untuk bertindak, setelah saya menganalisis semuanya, bukan masalah besar bahwa Anda telah kalah. Yun Xiao menatapnya dengan dingin dan berkata tanpa tergesa-gesa, jika aku kalah, aku akan memberimu kepalaku, jika kau kalah, selama aku berada di kota South Fire, kau harus menundukkan kepala dan mendengarkan perintahku, bagaimana? Murid Yuan Gaohan, apakah kamu tidak ingin membuat tuanmu bangga? Jantung Mo Huayuan berdetak kencang, dan matanya membelalak karena terkejut. Kamu, apa katamu? Jika aku kalah, kamu akan memberiku kepala dan lehermu. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Kemarahan aslinya hilang, digantikan oleh keterkejutan dan keraguan yang besar. Perasaan yang diberikan Yun Xiao padanya sama sekali bukan perasaan pemuda yang gegabah dan sembrono. Di bawah tatapan sembrono itu, ada temperamen yang canggih dan temperamen yang tak terlukiskan. Sebagai alkemis tingkat 8, meskipun dia tidak bisa melihat melalui kondisi Yun Xiao yang sebenarnya, dia bisa merasakan bahwa itu dia luar biasa, karena inilah dia merasa sulit dipercaya ketika pihak lain mengatakan bahwa dia mempertaruhkan nyawanya. Yun Xiao maju selangkah dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu berani bertaruh? Apakah Anda tidak ingin memenangkan pertandingan untuk dilihat tuanmu? Biarkan dia melihat bahwa kamu memiliki kekuatan yang cukup untuk kembali ke tingkat Sein. Ekspresi Mo Huayuan menjadi gelap saat dia berteriak, jangan berani menggunakan nama tuanku. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Saya menerima tantangan ini, awalnya, kamu tidak punya hak untuk menantangku, tetapi kamu telah dengan kasar memanggil nama tuanku berkali-kali, aku tidak peduli siapa kamu, hari ini aku akan mengambil kepalamu dan menggunakan darahmu untuk menghapus kata-kata tidak sopanmu. Jin Xuan sangat cemas, dia tidak menyangka Yun Xiao begitu gegabah, dan masalahnya tiba-tiba berkembang sejauh ini, dia buru-buru menghentikannya dan berkata, Tuan Mo, Tuan Muda Yun adalah. Jangan katakan lagi, aku sudah menerima tantangannya. Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan Jin Xuan, dia mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, bagaimana kamu ingin bersaing? Rasa ketidakberdayaan muncul di hati Jin Xuan, jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan membawa Yun Xiao ke sini, bahkan jika dia telah menyinggung Mo Huayuan, dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Yun Xiao, jika tidak, itu akan memengaruhi 2 pertemuan yang akan datang, dan ketika perusahaan perdagangan Tianyuan runtuh, mereka tidak akan bisa berdiri sendiri. Suara Yuan Gaohan berasal dari tablet alam ilahi, dan dia juga sangat terkejut, Li Yun Xiao, apakah kamu benar-benar akan bersaing dengan muridku? Dan dengan kepalamu, mungkinkah kamu mencoba bermain trik? Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Yun Xiao bisa mengalahkan muridnya, memikirkan banyak trik bocah itu, dia segera mendengus dan berkata, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, tapi jangan berani menyakiti muridku. Yun Xiao mengirim transmisi suara dan mendengus dingin, buka saja matamu dan lihat bagaimana aku mengalahkan muridmu, kekuatan jiwa yang tinggi bukanlah faktor penentu, muridmu seharusnya baru saja maju ke langkah ke-8 belum lama ini, jadi izinkan aku memberinya pelajaran yang bagus, gratis. Kamu pengecut. Yuan Gaohan dibuat tidak bisa berkata-kata, Yun Xiao berbicara tentang cara alamnya, tetapi hanya dengan pemahaman yang sangat kuat tentang dao sihir dia bisa menebus kurangnya kekuatan jiwa dalam hal teknik dan aspek lainnya, karena muridnya adalah alkemis tingkat 8, dan dia telah belajar banyak darinya, keterampilannya secara alami tidak lebih buruk dari yang lain, dia memang penasaran tentang apa yang bisa dilakukan Yun Xiao untuk mengalahkannya. Pada saat ini, panah itu sudah ada di tali, Yun Xiao menunjuk ke 5 pasang barang di atas meja dan berkata, aku akan menggunakan metode yang paling sederhana,
Anda memilih item dan meminta Jin Xuan menghasilkan bahan yang sama, Anda dan saya akan memperbaikinya pada saat yang sama, siapapun yang menyempurnakan kualitas yang lebih tinggi akan menang. Kamu, Qian, apakah kamu yakin ingin bersaing seperti ini? Semua orang terkejut, dalam hal ini, tidak ada yang namanya tipu daya sama sekali, itu adalah ujian kekuatan alkemis, dan itu adalah cara kompetisi paling adil yang paling banyak digunakan. Jika Yun Xiao memenangkan kompetisi, itu akan secara langsung membuktikan bahwa seni Dao-nya berada di atas Mo Huayuan. Yuan Gaohan juga tercengang, wajahnya langsung menjadi gelap, dan dia berpikir, anak ini memang merencanakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu cara tercela seperti apa yang akan dia gunakan untuk berurusan dengan Huayuan. Bisakah Huayuan menanganinya? Dia khawatir, tetapi untuk beberapa alasan, dia menantikannya, dia ingin melihat apa yang telah dicapai muridnya. Bagus, sangat bagus. Beraninya kamu bermain denganku. Aku akan bermain denganmu sampai akhir, kaulah yang membawa ini pada dirimu sendiri, jadi kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Balas Mo Huayuan dengan marah, dia mengeluarkan belati yang sangat indah, membukanya dan menempelkannya di atas meja. Dia berkata dengan lembut, ini adalah belati mutiara es yang diberikan tuanku, aku akan menggunakannya untuk mengambil kepalamu nanti. Bersambung.